Oke, mahasiswa sekalian di kelas kimia dasar B ya. Jadi pertemuan kali ini yaitu berupa asinkronus di mana kalian mendengarkan video rekaman pada siang hari ini. Kita membahas tentang latihan soal terkait dengan stoikiometri ya. Jadi kalau kita mengingat kembali pada pertemuan yang sebelumnya, kalian bisa melihat di sini adalah konsep daripada mol dan stoikiometri. Kemudian kita sudah belajar tentang apa saja yang kalian perlu untuk perhatikan di dalam stoikiometri, yaitu di mana stoikiometri itu adalah untuk mengukur, ilmu yang digunakan untuk mengukur suatu unsur secara kuantitatif yang terlibat di dalam proses kimia ya. Maka di sini ada beberapa dasar pengukuran, yaitu yang pertama adalah hukum kekekalan massa, law of mass conservation, bahwa massa yang sesudah reaksi itu sama dengan total massa sebelum terjadinya reaksi kimia. Kemudian setelah itu kita juga yang kedua, dasar pengukuran yang kedua adalah terkait dengan hukum komposisi tetap. Ya, di dalam komposisi tetap kita perlu mengetahui bahwa suatu senyawa kimia, zat kimia itu selalu memiliki proporsi daripada elemen yang sama dalam dalam masanya ya. Kalau kita perhatikan di situ CO2 itu proporsi masanya adalah ya 72,7%, artinya adalah berdasarkan massa ya, dibandingkan dengan 27,3% karbon berdasarkan massa. Nah, kalau misalnya berarti dalam itu kita bisa menghitung 0,727 gram dan 0,273 gram ya, perbandingan antara oksigen dan karbon. Kalau kita perhatikan rasionya, perbandingannya adalah, kita bisa dilihat di situ adalah sekitar 1:2. Nah, kalau misalnya saya punya 1 gram, saya punya 16 gram, otomatis rasionya juga sama, tinggal kita kalikan 16 gram ya. Jadi dua dasar pengukuran itu adalah hukum kekekalan massa ya, dan juga yang satunya adalah hukum komposisi tetap. Nah, kemudian di dalam konsep mol kita sudah belajar. Saya mengingatkan sekali lagi, konsep mol itu terkait dengan 1 mol artinya adalah 1 unit ya, suatu zat ya yang memiliki jumlah partikel adalah sejumlah bilangan Avogadro ini gitu ya. Jadi kalau misalnya saya punya di sini 1 mol daripada 1 mol daripada di sini magnesium ya, maka 1 mol magnesium itu adalah berapa partikel magnesium atau berapa atom magnesium ya, jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ya. Nah, kalau kita timbang berapa timbangnya ya, maka kita mendapatkan massa daripada massa atomnya sendiri, massa molar yang kita hitung ya. Massa molar kalian bisa lihat di tabel periodik. Nah, kita sudah belajar tentang perhitungan-perhitungan ini ya. Kemudian terkait dengan contohnya adalah kalau kita punya sulfur bobotnya 4,07 gram ya, berapakah mol di sana, maka otomatis kita bisa menghitungnya dengan cara seperti itu ya. Kita menghitungnya adalah berarti kalau dibandingkan ya, kita bisa sandarkan dengan MR-nya. MR-nya itu massa molarnya ya. Massa molarnya adalah 1 mol itu 32,07 gram sulfur, maka kita bisa mengalihkan berarti kalau 4,07 gram, maka di hasilnya adalah perhitungan semacam itu ya. Jadi kita akan memperdalam perhitungan stoikiometri molar dan juga stoikiometri ya. Kita akan coba lihat masuk di dalam catatan ya. Kita lihat di catatan di sini ya. Jadi kalau kita punya contohnya di sini ya, bisa melihat ya screen saya. Jadi kalau saya misalnya yang terkait dengan soal yang tadi itu ya, saya punya
Yang pertama ya, soal pertama tadi kan terkait dengan kasus sampel ya. Sampel sulfur ya, sulfur itu bobotnya adalah, kalau misalnya kalian diberikan 4,07 gram, pertanyaannya adalah berapa ya, berapa mol. Maka kita perhatikan, kalian coba lihat di ada molecular weight calculator ya, molecular weight calculator itu di Lentek itu kalian atau coba di tabel periodik ya. Ini sama saja, misalnya sulfur kita calculate, sulfur itu memiliki massa molar adalah ya, massa molar saya tulis di sini ya. Massa molar daripada sulfur ya, sulfur itu adalah sebesar 32,07 gram per mol ya, gram per mol. Jadi saya punya massa molarnya adalah gram per mol, artinya adalah 1 mol sulfur ya, itu kalau 1 mol sulfur itu setara dengan 32,07 gram. Artinya semacam itu kan ya. Maka pertanyaannya adalah, kalau saya punya 4,07 gram, maka saya punya berapa mol daripada sulfur. Nah, ini yang ditanyakan semacam itu ya, berapa mol sulfur ya. Maka kita bisa menghitung berapa mol sulfur, tidak lain adalah ya, berarti kan 4,07 gram. Betul kan? Dikalikan dengan kita punya, berarti kan ini kan perbandingannya gram kan? Perbandingannya adalah 32,07 gram sulfur. Kemudian di atasnya berarti adalah ini kan, ini yang ditanyakan kan, 1 mol sulfur. Jadi kita perhatikan ya, tanpa kalian tidak perlu menggunakan rumus, dengan menggunakan perbandingan semacam ini, maka kita bisa membandingkan ya, maka kita bisa menghitung, pastikan bahwa dimensinya ya, dimensi di sini kan ada unit daripada gram hilang ya, sehingga adalah kita lihat di kalkulator, kita coba. Berarti 4,07 dibagi dengan 32,07 menghasilkan berapa? Di situ adalah 0,12 saya bulatkan 7 mol daripada sulfur. Ya, mudah ya. Jadi artinya semacam itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya adalah lalu ini itu berapa ini kan ada pertanyaannya adalah 4,07 ya. Jadi berapa jumlah jumlah total ya, jumlah total daripada atom sulfur yang beratnya adalah 4,07 gram tadi, berapa? Maka tinggal kita kalikan ya, jumlah daripada atom S adalah kalian perhatikan slide sebelumnya ya, kita kembali ke, coba lihat slide selanjutnya ini ya, slide ini, bahwa terkait dengan partikel ya, bilangan Avogadro ya. Bilangan Avogadro artinya adalah 1 mol. 1 mol itu jumlahnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Berarti kita kembali ke perhitungan ini ya. Kita kembali ke perhitungan ini, berarti tidak lain adalah kita sudah mendapatkan mol ya. Tadi kan ini ya, berarti tidak lain, saya kembali lagi ya,
kalau saya punya 1 mol suatu unsur, misalnya adalah sulfur, itu mengandung ya 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul atau atom ya. Nah, pertanyaannya adalah ini kan 4,07 gram, itu kan kita sudah menghitung molnya berapa ya, berarti kan 0,127 mol itu berapa jumlah atomnya? Ya, tinggal kita hitung saja ya jumlah atom S. Berarti perhitungannya adalah 0,127 mol ya, dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom S. Kita lihat bahwa atom S ini adalah dalam 1 mol. 1 mol S. Jadi kita bisa menghilangkan secara unitnya ya. Maka kita bisa menghitung jumlahnya kalau kita lihat di kalkulator. Tinggal ini dikalikan dengan 6,02 ya. Hasilnya adalah sekian ya. 0,76 kali 10 pangkat 23 atom S. Begitu ya. Jadi di dalam perhitungan konsep mol, kita bisa menggunakan untuk menghitung istilahnya adalah banyaknya atom unsur ya. Pertemuan sebelumnya kita melihat bahwa fungsi penggunaan daripada konsep mol stoichiometry adalah untuk menghitung banyaknya atom unsur tersebut ya. Begitu. Nah, kemudian kita bisa melihat contohnya ya, ada contoh lain misalnya terkait dengan bagaimana kita menghitung perhitungan yang mungkin kalian lihat di Lentera. Di Lentera itu kan ada latihan soal ya, latihan soal konsep mol dan stoichiometry. Nah, maka kita bisa melihat kembali di Lentera. Di Lentera itu ya, sebentar ini saya akan harus membuka di Lentera itu di mana itu ya, di latihan soal. Di latihan soal coba kita lihat di latihan soal. Ini latihan soalnya ya. Kalau kalian di Lentera, kalian download, kalian dapatkan latihan soalnya ya. Kita coba lihat, kita bisa coba memecahkan beberapa perhitungan-perhitungan yang ada di sini untuk kita latihan bersama-sama ya. Kita kembali ke notes kita. Nah, oke, kita akan ambil contoh dari perhitungan adalah nomor 1 ya, nomor 1. Oke. Nomor 1 saya taruh latihan soalnya di sini ya. Ya. Agak sedikit saya besarkan supaya kalian bisa melihat ya. Nah, kita lihat di 1A lebih dahulu ya. Kita lihat di 1A lebih dahulu. Atom dalam suatu molekul TNT ya, itu jumlahnya berapa gitu ya. Hitunglah jumlah totalnya. Nah, untuk bisa menjawab ini, maka pertanyaannya ini harus kalian coba untuk kritis ya. Jumlah atom ya, jumlah atom gitu, jumlah atomnya. Nah, jumlah atom yang dimaksud apa? Apakah jumlah partikel atom ataukah jumlah daripada atom unsur yang ada di situ, begitu ya. Kalau pertanyaannya adalah jumlah daripada yang atom ya, misalnya saya tulis ini kan A ya.
A kalau misalnya ada yang dimaksud adalah jumlah daripada unsur ya, unsur pada TNT ya, maka artinya adalah kita punya atom C sebanyak berapa? 1 ini dan 6. Berarti kan ada 6, ada 7 ya, 7 atom jumlahnya. Kemudian saya punya atom misalnya H, tinggal kita hitung, ada 2 di sini, ada 3 di sini, berarti ada 5 jumlahnya. Kemudian kalau N ada jumlahnya berapa? N ada di dalam kurung sehingga jumlahnya adalah N1 di sini dikalikan 3. Berarti kan ada 3. Sedangkan O ya, sedangkan O ya, sebentar. Sedangkan yang O kita punya jumlahnya adalah berapa? Di situ 2 kalikan 3 ya, berarti ada 9 atom ya, begitu artinya. Nah, kita sudah menjawab ya jumlahnya berapa. Tetapi apabila yang ditanyakan itu adalah ini yang alternatif pertama ya, alternatif yang kedua ya, alternatif yang kedua misalnya yang ditanyakan adalah, saya lihat ini ya, ke sini ya, ke halaman yang baru. Halaman yang baru ini harus saya, supaya kalian bisa tahu ininya. Soalnya saya kembali, saya taruh di sini soalnya. Ya, terlihat di sini ya soalnya ya. Nah, untuk itu maka kalian harus menghitung kalau pertanyaannya adalah jumlah partikel, apabila pertanyaannya adalah jumlah ya, total partikel ya, atau partikel molekul, molekul, maka harusnya dicarikan adalah bagaimana caranya, tidak lain bahwa satu molekul, ini kan satu molekul ya, satu molekul itu kita punya satu molekul. Ini kan ditanyakan kan jumlah total dari atom ya, berarti ya tidak perlu sih, karena kan tadi istilahnya sudah betul yang tadi itu, berarti ya kita punya sejumlah tadi itu ya, sejumlah persis ini, jadi sudah jawabannya ya ini betul ya. Nah, oke. Sekarang yang B saja ya, yang B. Yang B itu adalah jumlah total atom dalam sekian mol. Nah, kalau ini istilahnya, kalau ini berarti kita bisa menghitung ya. Jadi perhitungannya adalah, ingat bahwa yang B ya, bahwa 1 mol CH3 CH2 4 kali CH4OH itu secara bilangan Avogadro jumlahnya adalah 1 mol ini adalah sejumlah berapa tadi? Ya, bukan sama dengan ya. Jadi ini adalah sejumlah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom partikel ya, atom partikel. Ya, jadi kalau begitu, kalau saya punya 0,001 02 mol, maka jumlah atomnya berapa? Maka jumlah atomnya adalah ini ya, dikalikan dengan ya ini ya toh, 6,02 kali 10 pangkat 23 atom partikel
Ingat, harus kalian bagi karena ini adalah mol, supaya kita bisa hilangkan, sehingga ini jumlahnya kalau kita hitung adalah, kita lihat di kalkulator ya bersama-sama, adalah 0,00102 dikalikan dengan 6,02. Jadi kita punya sejumlah ini ya, 0,006 kalikan 10 pangkat 23 atom partikel ya. Nah, kemudian pertanyaan yang ke C sekarang. Nah, sekarang pertanyaan yang ke C agak sedikit unik ya, sedikit menantang. Yaitu pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah atom F di dalam di dalam C2HBrCl3 ya. Ya, jadi saya tulis di sini ya. Saya punya adalah C2HBrCl3. Kita kembali ke ke hukum tadi ya. Hukum apa? Hukum komposisi tetap. Hukum komposisi tetap. Oh, ini bukan Cl ya, ClF3 ya, masih saya ClF3. Hukum komposisi tetap artinya kita memiliki sejumlah ya. Apa ini? Sejumlah, ini maknanya adalah 1 mol C 2HBrClF3 itu di sini terdapat sejumlah 2 mol atom C, kemudian 1 mol atom H, 1 mol atom Br ya. Ini adalah 1 mol molekul ya. Molekul ini jumlahnya gini ya. Kemudian saya lanjut lagi, 1 mol atom Cl dan 3 mol atom F. Jelas semuanya ya. Maka perbandingannya adalah di dalam ini, jadi perbandingannya Cl, jadi F ya, atom F dalam molekul itu adalah 3 mol atom F ya, di dalam berapa? 1 mol molekul C2HBrClF3. Itu maknanya ya, maknanya semacam itu ya. Jadi kalau misalnya di dalam ini adalah ditanyakannya ini itu saya punya sebesar 12,15 mol. 12,15 mol ya, maka di sini saya tuliskan ya. Maka kalau saya punya 1 mol daripada molekul C2HBrClF3 itu terdiri dari 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul partikel ya daripada senyawa itu ya. Kalau saya punya 1 mol F, artinya saya juga punya sebesar 6,02 kali 10 pangkat 23 atom F ya. Ini adalah molekul tadi ya, panjang soalnya saya tulisnya ya. Maka ya, jadi saya bisa menghitung dengan mudah
jumlahnya berapa ya, jumlahnya adalah berarti tinggal kita gini, atom, jumlah atom F adalah berarti caranya bagaimana, saya punya ini toh 12,15 mol. Mol mana ini? Ini adalah mol daripada C2HBrClF3 ya toh. Jadi saya punya ini ya, saya punya ini. Saya taruh di sini ya toh. Bukan satu tapi ini kan ya. Nah, kemudian saya kalikan dengan sesuatu apa berarti? Kan ada perbandingannya kan? Perbandingannya adalah saya punya ini. Ya. Saya punya ini tadi perbandingannya. Bentar ya. Saya coret-coret di sini jadi malah tidak bagus ya. Saya kurang lagi. 1 mol 3 banding 1 mol ini ya. Berarti adalah 3 mol atom F dibagi berapa? Perbandingannya 1 mol molekul C2HBrClF3. Berarti kan bisa saling menghilangkan ya. Kemudian ini kan 3 mol kan? 3 mol ya. Maka kita perlu, kalau 3 mol padahal yang ditanyakan ini kan berarti totalnya berapa ini? Kita kalikan biar gampang ya. Berarti kan saya 12,15 dikalikan dengan 3. Ada 36,45 mol daripada atom F ya. Kan sudah ini kan. Tinggal kita kalikan, kalau 1 mol atom F aja sekian atom ya, maka kalau sekian maka kita tinggal kalikan dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom ya, dibagi dengan 1 mol atom F ya, kita bisa hilangkan unitnya, maka tinggal angka 36,45 ini kita kalikan dengan 6,02. Jadi kita memiliki ya sejumlah 219 ya. Saya bulatkan saja kali 10 pangkat 23 atom F. Jadi kita sudah menjawab pertanyaan yang ke C tadi ya. Sampai di sini ya. Jadi jelas ya. Jadi tidak terlalu sulit menurut saya ya. Jadi coba kalian perhatikan kembali. Oke, kita masuk ke pertanyaan lanjutan berikutnya. Nah, sekarang kalau pertanyaan lanjutan berikutnya itu akan saya coba cari yang mungkin tadi kan kita sudah menghitung dari dari mana tadi? Dari menghitung pertanyaannya adalah dari kita Anda sudah memiliki mol sekian mol suatu senyawa ya, berapakah jumlah atomnya. Kemudian kalian sudah diberikan kalau ada suatu senyawa yang molnya sekian, unsur di dalamnya itu berapa atomnya. Nah, itu pertanyaan begitu. Nah, sekarang kita coba untuk menentukan, ya ini kita lihat di soal ya, menentukan soal yang nomor 2 ini kita coba pecahkan, yaitu misalnya ini ya, menentukan masanya dalam gram. Ya, misalnya saya punya ini ya, misalnya kalian diberikan tugas untuk menghitung misalnya CuSO4 ya, saya akan ambil CuSO4 ini ya, CuSO4. Kalau misalnya kalian punya 18,6 mol CuSO4 5H2O, itu berapa gram yang harus kalian ambil karena bubuknya ya, kemudian kalian timbang.
itu berapa? Nah, kita akan mencoba bersama-sama untuk memecahkan permasalahan ini. Ya, kembali ke notes. Jadi saya akan tampilkan soalnya di sini ya. Saya punya sekian CuSO4 ya. 5H2O ini berapa gram? Ya, berapa gram? Pertanyaannya adalah berapa gram berapakah gram massa daripada CuSO4 5H2O. Nah, untuk mengetahui ini, maka kita harus menghitung berapakah massa molar ya. Massa molarnya berapa? Massa molar Mr, massa molar dari CuSO4 5H2O ya. CuSO4 5H2O, kalian bisa menghitung masing-masing. Menghitungnya sini saya punya 1 mol Cu, 1 mol S, 4 tambah 5 berarti 9O ya, kemudian 10H. Jadi totalnya berapa? Bisa juga kalian menggunakan aplikasi Lentek ini. Saya tinggal masukkan CuSO4 titik 5H2O, maka akan calculate ya, maka akan di sini jumlahnya adalah MR-nya adalah 249,68 gram per mol. Ya. Artinya adalah di dalam 1 mol ya, 1 mol CuSO4 5H2O itu setara ya, atau beratnya kalau ditimbang ya, itu adalah sejumlah 249,68 gram. Jadi kalau kalian menimbang sejumlah sekian gram, maka itu adalah 1 mol. Pertanyaannya adalah, nah kalau saya ini 18,6 mol ya, pertanyaannya adalah 18,6 mol ya, saya pengennya dapatnya ini kok 18,6 mol CuSO4 5H2O ini berarti berapa gram ya, tinggal berarti dikalikan dengan tidak lain adalah ininya kan, apa namanya, MR-nya kan saya punya berapa? 249,68 gram per 1 mol. Betul toh? Berarti bisa hilang ya, berarti kita bisa pakai kalkulator kita. 18,6 dikali 249,68 menghasilkan sekian gram ya. Berarti adalah hasilnya adalah ini, berarti adalah 4,4644,05 ya. Make sense kan? 1 molnya aja sekian, berarti kalau 18,6 molnya berarti ya ketemunya adalah sekian ini. Gitu, gampang kan ya? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya itu adalah ini ya, saya akan masukkan di dalam lembar di sini. Kasih tempat ya. Nah, ini adalah timbal ya, PB timbal. Bagi kalian yang orang dari sipil itu kan sering ya bekerja dengan timbal juga nanti kemungkinannya ya. Oke, timbal. Pertanyaannya adalah
ini saya punya sekian jumlah atom timbal. Ini itu berapa ya? Berapa gram timbal? Gitu. Berapa gram timbalnya di situ? Nah, ingat bahwa 1 mol timbal adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 atom daripada Pb. Gitu ya. Kemudian yang ditanyakan berarti saya sudah punya 1,00 kali 10 pangkat 12 atom Pb, ya toh. Berarti kan yang dicari adalah berapa ini molnya, mol Pb. Nah, kalau mol Pb-nya kita perhatikan bahwa Pb itu punya massa molarnya berapa? Massa molar daripada, lihat di sini ya, saya tuliskan di mana, massa molar dari molar daripada Pb adalah, kita lihat di sini ya, kalian bisa lihat di tabel periodik Pb itu massa atomnya berapa ya, Pb ya, massa molar atom ya 207,20 gram per mol ya. Artinya adalah di dalam 1 mol Pb itu memiliki sejumlah beratnya adalah 207,20 gram Pb. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa memecahkan permasalahan ini dengan mudah sekali dengan bantuan matematika. Maka kita bisa mencari jumlah gramnya berapa, gram daripada Pb. Ya, kalian bisa mencarinya dengan cara misalnya adalah dengan cara menghitung nomor 2 ya tadi ya, Pb ya, nomor 2. Bisa menghitung jumlah molnya dulu juga enggak apa-apa gitu ya. Jumlah molnya dulu juga enggak apa-apa. Ya, kita bisa menghitung jumlah molnya berapa sih gitu ya. Bisa saja. Nah, kita coba kalau hitung dari jumlah mol, atau kalau cara saya langsung aja di sini dibuat berapa begitu ya. Di situ ya. Maka kita lihat dari ini ya. Pertanyaannya adalah atom ya. Jadi kita punya informasi tentang 1,00 kali 10 pangkat 12 atom Pb, berarti dikalikan dengan ini toh. Kan saya punya ini toh. Ini kan formulanya ini ya. Kuncinya kan ini ya. Maka berarti 1 molnya kan sekian, berarti di sini adalah 1 mol Pb ya toh. Itu adalah 6,202 kali 10 pangkat 23 atom Pb ya toh. Artinya saya bisa menghilangkan. Terus saya punya informasi tentang Mr ya, Mr bahwa 1 mol itu adalah sekian, berarti adalah 2,7,20 gram Pb itu 1 mol. Ya. Berarti langsung ketemu dengan cara menghitung semacam ini kan. Berarti saya punya berapa? 207,2 dibagi ya, langsung dibagi 6,02 itu adalah 34 ya. 34 ya, 34 34,4, tinggal ini kan 23 toh.
23 pangkat 23 berarti berapa? 12 dikurangi 23 minus 11 ya. Bentar ya. Ternyata ada gram ya tadi ya. Jadi adalah gram pp ya, mol atom tinggal gram. Jadi kan sejumlah sekian. Ya. Baik. Selanjutnya kita kembali ke soal. Kita lihat di soal dulu ya. Kita coba lihat mungkin terkait dengan soal nomor berapa ya? Soal nomor 3 ya. Soal nomor 3 ini ya. Soal nomor 3 ini terkait dengan PB ya. Ini bukan PT tapi PB ya. Ini bukan PT, PB. PB timbal ya. Tetraetil timbal. Tetraetil timbal ini biasanya yang ditambahkan aditif pada bensin ya. Tambahkan bensin untuk mencegah ketukan. Nah, tentukan persen berdasarkan massa dari unsur yang dinyatakan tersebut. Begitu. Ya, jadi untuk yang soal yang ketiga ini ya, saya punya tadi adalah PB C2H5 ya. Maka kita lihat lagi soalnya ya, digunakan sebagai aditif ya, digunakan aditif. Ini pertanyaannya adalah temukan persen berdasarkan massa dari unsur tersebut ya. Persennya berapa persen? Jadi istilahnya PB-nya berapa? Pertanyaannya adalah, yang ditanyakan adalah PB-nya itu berapa persen di sini ya, di dalam massa sini. Nah, caranya bagaimana? Ya, ini kita kan mengetahui berapa MR-nya atau massa molarnya kan. Massa molar daripada ini kita bisa lihat melalui lentek ya. PB ya, PB C2H5 dikalkulit, kita punya sekian ya. Jadi sebesar sejumlah 4 kali ya, salah, ini adalah 4 kali PB 4 kali. Nah, oke. Jadi kita punya 3,44 gram per mol ya. Itu adalah ininya. Nah, artinya di sini adalah kita punya 1 mol PB, kemudian kita memiliki sejumlah berapa mol atom, jumlah atomnya kan sekian toh. Kita jumlah ini berarti 4 kalikan 2 berarti 8 ya. 8 mol C ya. 5 kalikan 4 20 mol H ya. Gitu ya. Berarti persen daripada PB adalah, namanya persen PB, berarti kita harus gram kan. Di sini harus keluarnya adalah gram ya daripada PB ya, dibagi dengan gram daripada kesemuanya totalnya PB C2H5 4 kali begitu ya. Nah, maka kan kita lihat di sini berdasarkan gram kita punya ini adalah 3,4 gram. Sedangkan untuk menentukan ini kita harus menuliskan 1 mol PB ya, itu adalah dikalikan dengan ya, 1 mol
PB 1 mol PB MR-nya berapa? Ya, kembali lagi MR-nya kita hitungan di sini di Lentek ya. Wah, itu sudah di sini ya. 207 ya, 207 ya. 207 itu kan itunya. Nah, persennya adalah 64. Kita kalkulasi di situ. 64 PP ya, PP C ini ya. Oke, kita punya PP adalah 207,20 gram ya MR-nya. Ya, jadi kita punya sejumlahnya adalah kita hitung berarti 207,2 dibagi dengan 323,44 keluarnya adalah 64 ya. Berarti kan ini kalikan 100% ya. Namanya aja persen ya. Berarti menjadi 64% ya. Coba kalian ke Lentek ya, kalian lihat di situ Lentek ya. Lentek itu menarik sekali karena Lentek tadi kalau ini ya PB C2H5 4 kali calculate ya. Ini muncul enggak nih? Kalian bisa lihat enggak? Ini toh subtotal mass persen 64,06. Berarti perhitungan kita betul ya. Perhitungan kita betul bahwa bahwa persen kandungan PB di dalam tetraetil timbal itu sejumlah 64% dalam berdasarkan massa ya, berdasarkan massa. Oke. Kita kembali ke soal kita berikutnya. Di soal kita yang berikutnya untuk nomor 3 yang B dan C kalian bisa lakukan itu sendiri mandiri. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana menyetarakan persamaan ya. Menyetarakan persamaan-persamaan yang ada di sini. Kita lihat bahwa dalam pertemuan sebelumnya itu bahwa syarat ketika kalian mau menghitung di dalam suatu reaksi mau tidak mau itu adalah untuk menghitung itu maka kalian perlu untuk melakukan penyetaraan lebih dahulu ya, persamaannya harus disetarakan lebih dahulu. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini saya akan ambil contoh ya. Contoh yang saya ambil itu mungkin kita lihat contoh yang ke B lebih dahulu ya. Cl2O7 ya. Kita lihat di notes. Saya akan Cl2O7 ini. Oke. Oke. Ya, bagaimana kita menyetarakannya? Ya, cara menyetarakannya sangat mudah sekali. Ya, Cl2O7 plus H2O menjadi HClO4. Maka saya dapat menuliskan di sini. Saya tambahkan di sini adalah A, B, C. Ya. Oke, maka saya bisa menghitung di sini bahwa Cl jumlahnya ada berapa? Ada 2 Cl di sana. Ada 2 Cl A ya. Ya. Kurang manis A-nya saya taruh di belakang 2A. Sama dengan ya. Di sini jumlah Cl-nya hanya 1 berarti C ya. Kemudian saya punya di sini O-nya adalah sejumlah ada 7 ya, 7A plus ini ada lagi B ya, sama dengan ada O-nya ada 4C. Kemudian H, kita lihat di sini hanya ada 2B sama dengan C. Bila atau jika A sama dengan 1 maka paling gampang kan ini kan A sama dengan 1 ya.
Maka C-nya berarti berapa? 2A sama dengan C. A-nya 1, ya berarti kan C-nya sama dengan 2. Sudah ketemu ya, 1. Nah, sekarang tinggal yang B. 2B sama dengan C, 2B sama dengan C ya. B sama dengan salah ya. Ini kan B ya, salah saya. Sorry. Ini adalah salah ya. Jika A sama dengan 1 ya. Jadi 2A sama dengan C, berarti C-nya sama dengan 2, ya betul tadi ya. Nah, sekarang untuk menghitung B ya, berarti B-nya kan 7A plus B sama dengan 4C ya toh. 7 berarti C-nya adalah 2, berarti 8, berarti 7 ditambah B ya toh. B-nya adalah 1. 8 dikurangi 7. Berarti sudah ketemu, berarti rumusnya adalah Cl2O7 plus H2O menjadi 2HClO4. Sudah ketemu ya, gampang. Nah, sekarang kita sudah ketemu, apalagi yang perlu mungkin sekarang adalah bagaimana kita kembali lagi untuk menghitung persoalan-persoalan yang mungkin lebih menantang ya. Kita lihat. Nah, oke. Kita lihat mungkin misalnya contohnya adalah pertanyaan terkait dengan logam besi. Ya, logam besi ini. Kita punya logam besi. Logam besi bereaksi dengan gas klorin ya. Berapa mol FeCl3 diperoleh bila ada sekian mol daripada tadi itu sekian molnya ya, bereaksi dengan Fe itu berapa ya. Fe plus Cl2 menjadi FeCl3. Kita kembali ke perhitungan. Ini adalah soal yang kelima tadi ya. Jadi saya punya di dalam soal tersebut adalah rumusnya adalah Fe plus Cl2 menjadi FeCl3. Oke toh. Nah, step pertama ya, langkah yang pertama adalah yang kalian harus lakukan. Langkah pertama adalah menyetarakan lebih dahulu reaksi ini ya. Fe Cl-nya 3, di sini di produk 3, di reaktan 2. Ya, gampang saja. Maka saya taruh ada angka 3 di sini ya, angka 2 di sini, maka Fe-nya kalikan 2 berarti 2 di sini. Sudah setara ya. 2Fe plus 3Cl2 reaksi menghasilkan produk 2FeCl3. Kanan dan kiri setara. Nah, pertanyaannya di situ adalah ya, berapa mol ya, berapa jumlah mol. Yang ditanyakan adalah berapakah mol FeCl3 produknya ya yang diperoleh bila ya, mungkin saya menuliskannya kebalik ya. Ini adalah di sini ya, berapakah jumlah mol FeCl3 bila Cl-nya ini, Cl yang bereaksi adalah 7,26 mol. Mol daripada Cl2 yang bereaksi dengan Fe itu pertanyaannya adalah semacam begitu ya. Berapa mol yang diperoleh ya, ini berarti berapa. Nah, gitu toh. Nah, gimana nih caranya? Ya, caranya adalah kita lihat bahwa di sini ya, bahwa di sini adalah 2 mol. Di sini kan kita punya sejumlah 2 mol nih. Ini kan kalau kita hukum komposisi tetap ya, komposisi tetap artinya adalah
bahwa ini kita punya apa? Saya tuliskan di dalam warna yang lain. Ini artinya adalah kita punya 2 mol Fe. Ya, di sini ini artinya adalah 3 mol Cl2, ya. Ini artinya adalah berapa? 2 mol FeCl3. Ya udah, berarti kan ketemu kan? Berarti jumlah daripada mol daripada FeCl3 adalah, ya, tadi katanya kita membutuhkan 7,26 mol Cl2 yang bereaksi, maka perlu dikalikan dengan perbandingannya, ini adalah 2:3, ya toh. 2 mol FeCl3 dibagi dengan 3 mol daripada Cl2, ya toh, ini dengan ini, gitu kan. Nah, ini kan bisa kita hilangkan sehingga kita bisa menghasilkan angka, yaitu sebesar, kita hitung adalah 2 dibagi 3 dikalikan dengan 7,26. Jadi mendapatkan 4,84 mol. Ya, jadi di sini adalah saya punya 4,84 mol hasilnya. Itu make sense kan? Berarti make sense di sini perbandingannya adalah 3:2. Ya. Dapat dimengerti ya, mudah ya. Kemudian kita coba bagian berikutnya. Soal berikutnya itu soal skin ini ya. Kita coba mana yang menarik lagi. Mungkin saya ambil secara acak ya. Secara acak itu terkait dengan ini ya. Bahan tambahan pangan ya, bahan tambahan pangan ya. Mungkin walaupun kalian bukan dari program studi teknologi pangan, tetapi kan kalian makan tiap hari ya. Biasanya kalau kalian beli ciki atau apa dan sebagainya itu, kalian lihat ada bahan pengawetnya enggak gitu ya. Nomor 8 di sini ya. Bahan pengawetnya adalah namanya E223 ya, atau natrium sulfat dekahidrat ya. Itu adalah bahan pengawet ya, tambahan pangan, dia pengawet ya. Berapakah gram bahan daripada E223 itu untuk menyiapkan larutan sebesar sekian? Jadi gini, kalian diminta untuk menyiapkan larutan sekian molar daripada bahan pengawet tadi ya. Berapa gram yang kalian ambil ya, supaya menghasilkan sejumlah 350 ml sebesar 0,1 molar. Begitu pertanyaannya ya. Kita akan kembali ke notes kita ya. Oke, saya akan taruh pertanyaannya di tempat yang baru ya. Saya copy paste sebentar. Tadi adalah pangan ya. Oke, di sini oke, ini adalah pertanyaannya. Nah, bagaimana ini caranya ya? Jadi kita punya molar ya di sini ya. Jadi yang ditanyakan adalah berapa gram, padahal ini adalah ada molarnya sekian ya. Kalian ingat pada pertemuan sebelumnya bahwa konsentrasi molar atau M itu adalah jumlah mol ya
dalam suatu kontainer tertentu, volume tertentu, yaitu adalah liter, ya. Volume, ya, di dalam volume tertentu, volumenya adalah liter. Ya, jadi kita punya dimensi jumlah molekul, ya, dan juga dimensi daripada volume, ya, mol per liter. Itu adalah artinya adalah konsentrasinya, ya. Jadi istilahnya adalah kalau saya artinya di sini kan kita perlu membuat ini, ya. Berarti istilahnya kan saya punya sekian mol per liter, ya. Saya punya 0,1 mol per liter, ya. Itu adalah yang harus kita buat, dan ini menyiapkan larutan sejumlah 350 ml. Pertanyaannya adalah berapa gram yang dibutuhkan, ya. Berapakah gram yang dibutuhkan adalah gram daripada N2SO4 10H2O, ya. Kalian ingat bahwa 1 mol, ya, ingat ya bahwa MR, kita harus mencari MR daripada ini, ya. MR-nya tinggal kita di sini, ya. N2SO4, ya, 10H2O, ya. Jadi MR-nya adalah MR daripada N2SO4 10H2O itu adalah 304,23 gram per mol, ya. Artinya di dalam satu mol, ya, dia memiliki itu 1 molnya adalah 304,23 gram, ya. Artinya kalau kalian menimbang sekian, maka ini adalah 1 mol, ya. Nah, di sini itu kita lihat yang jelas adalah di sini adalah kita punya ini, ya. Saya di sini yang diketahui, ya, ini saya label, ya, dengan warna biru, ya. Ini adalah kita punya sekian kan, sebesar sekian, ya. Maka dan ini adalah volumenya sekian. Ya, gimana caranya menghitungnya? Ya, tinggal kita hitung dengan kita masukkan, ya. Jadi logikanya adalah gram daripada yang dibutuhkan, ya, Na2, ya. Na atau N toh? Na, ya, Na. Oh, tadi harusnya Na, ya, bukan N. Sebentar. Na. Oh, nah, betul. Nah, ini revisi, ya. Jadi adalah Na. Na itu adalah sejumlahnya adalah ini, saya hilangkan dulu, 322,18, ya. 322,18. Jadi ini Na2SO4 10H2O, ya. Itu kita punya adalah sejumlah berapa? 0,1 mol, ya. Mol daripada itu tadi E223, ya, per berapa? 1 liter. 1 liter itu adalah 1000, ya, 1000 mililiter, ya. Berarti kita harus kalikan, kita kan ada tadi kan diketahuinya kita punya sekian toh mililiter, ya. Nah, padahal di dalam 1 mol, ya, 1 molnya itu adalah
ini toh 322,19 gram ya, berarti gram yang dibutuhkan tinggal kita hitung saja. Di sini kita punya 0,1 dikalikan dengan 350, kemudian kita 350 ya, 0,1 dibagi 1000, kemudian dikalikan dengan 322,19 ya, maka kita mendapatkan 11,28 gram ya. Jadi saya bisa langsung masukkan di sini, oh berarti make sense ya. Sekian. Sampai di sini dapat dimengerti ya. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang berikutnya yang menarik, yaitu adalah soal yang ada ada masa jenisnya ini, lihat ya. Jadi mana sukrosa? Sukrosa itu kan gula ya, gula yang lebih tinggi. Manakah konsentrasi sukrosa yang lebih tinggi? 46% larutan sukrosa berdasarkan massa, atau 1,5 molar daripada sukrosanya. Ini ada rumus hanya ditaruh situ. Oke, kita coba pakai yang di dalam perhitungan ya, tempat yang baru ya. Kita lihat di notes ya. Oke, ini kita ambil ya, ini ya. Nah, sukrosa. Jadi kita punya ini 46% sukrosa, itu artinya adalah apa? 46 itu artinya adalah 46 gram sukrosa di dalam 100 gram larutan berdasarkan massa ya. Larutan itu punya densitasnya ya, densitasnya adalah 1,21 gram per mililiter, namanya aja densitas ya, gram per mililiter. Padahal kita punya sekian ya. Pertanyaannya mana ini yang lebih tinggi, konsentrasinya yang lebih tinggi, ini atau ini? Berarti kita harus mencari tahu ini itu konsentrasinya berapa, ini itu konsentrasinya berapa molar konsentrasinya. Nah, gimana caranya ya? Ingat sekali lagi bahwa molar ya, molar itu adalah mol per liter ya. Mol ya itu sendiri itu kalau kalian bisa menghitung mol ini, carinya dari mana? Ingat bahwa ini adalah sukrosa. Sukrosa itu berarti memiliki suatu massa molar. Massa molarnya adalah gram per mol ya. Jadi kita punya ada koneksinya, betul kan ya? Massa molarnya berapa? Massa molar daripada sukrosa. Sukrosa adalah C12H22O11. Berarti massa molarnya adalah C12H22O11. Jadi kita memiliki massa molar sebanyak ini ya, 342,3 gram per
mol, ya. Berarti kita mendapatkan informasi daripada molnya itu. Jadi pertanyaannya adalah tinggal kita ini cari konsentrasinya berapa dalam 40%, 46%, ya. Jadi tinggal kita hitung, berarti persen daripada M sukros adalah 46 gram sukrosa di dalam 100 gram larutan, ya. Maka kita harus menghilangkan daripada larutan tersebut, ya. Larutan tersebut itu 1 gram per 1 mili densitasnya, ya. Kemudian kita kalikan dengan, jadi kita punya di sini mililiter, ya. Ini adalah mol, ya. Kan molar itu kan mol per liter, berarti harus ada ini kan. Kalau ini kan ada gram kan. Nah, kita punya gram larutan, ya. Nah, ini kan masih ada mililiter. Nah, ini ada gram daripada sukrosa. Berarti saya butuh daripada gram sukrosa di sini, mR-nya, ya toh. 342,3 gram sukrosa 1 mol. Udah, ini kan mol per liter, tinggal ini dikalikan dengan ini diubah menjadi liter, ya. Diubah menjadi liter gitu, ya. Jadi sama dengan, ya. Kita hitung lebih dulu aja, gampang, nanti ngubah liternya terakhir, ya. 46 dibagi 100 dikali dengan 1,21 dibagi dengan 342,3. Ini, ya, 0,0016, ya, mol ml-nya di sini mililiter, kemudian dikalikan dengan bahwa dijadikan liter kan, mililiter adalah 1 liter adalah 1000 mililiter. 1 liter, ya. Berarti tinggal kita kalikan 1000, berarti sama dengan berapa? 1,6 mol per liter. Gitu, ya. Jadi kita sudah sudah menyelesaikan soal ini, gitu, ya. Baik. Sampai di sini saya harap kalian jelas terkait dengan bagaimana perhitungan dan penggunaan daripada mol dan stoikiometri. Mungkin kalian bisa mengerjakan secara mandiri untuk soal-soal berikutnya. Apabila ada kesulitan untuk menyelesaikannya, kalian bisa konsultasi ke saya, begitu, ya. Sampai di sini kita tutup. Selamat mengerjakan untuk tugas-tugas yang ada di Lentera.